Jadi ibu sakit apa keluhannya? Haji kan seperti Mana mic-nya? Mic-nya mana? Gimana? bulan tanggal 25 sudah sampaikan ke Pak Haji. 25 April. Sekarang Mei. Ya, sebulan yang lalu. Ya. Ini sakitnya itu apa itu? Infeksi usus, perlengketan usus. Oh, perlengketan Jadi, usus. Ya, sudah dioperasi dan fesesnya itu di kantong di luar. Di luar. Iya. Nah, 6 bulan kemudian akhir Juni atau awal Juli besok mau dimasukin lagi Pak. Mau Ke dalam operasi lagi, perut. ke dalam, iya. Iya Pak Haji. Jadi saya merasa khawatir ya. Sekarang merasa nggak enak gitu perutnya tuh. Aduh gimana ini? Kok masih begini gitu Pak Haji? Ya. Saya itu ya fokusnya ke kesehatan dulu. Jadi waktu ibu tanggal 25 April ke sini sendiri atau berdua? Sendiri Pak. Sendiri. Iya. Oke. Saya yang menyampaikan apa ya macam-macam waktu itu Pak, dari mulai kontrakan, Indomaret, macam-macam. Tapi saya kali ini saya fokus di kesehatan aja dulu. Iya, sehat dulu ya. Iya. Indomaret itu jangan dipikirin. Itu sudah itu Pak yang Sekarang tinggal berapa Indomaretnya? 3 Pak. Tinggal 3. Iya. Di mana aja? Di Depok, di Bandung, di Indramayu, di Cimahi. Iya, 4. Tempat. Iya. Tapi Nah. yang satu ini sudah mau ditutup jadi tinggal 3. Tinggal yang di 3. Indramayu. Bu, itu ibu tinggalnya di Saya di Jakarta Pak. Jakartanya di Selatan. di Mampang atau di mana? Iya, daerah Mampang. Daerah Mampang. Betul. Nah, itu gimana laporan uangnya? Indomaretnya laporannya gimana? Laporannya itu Pak, kita ditransfer aja hasilnya, itu laporannya melalui internet. Iya. Tapi saya itu nggak ikut campur, waktu itu suami Pak yang mengurus. Saya jadi nggak tahu menahu begitu. Cuman kalau menentukan lokasi saya suka ikut campur gitu Pak Haji itu. Jadi tapi kalau untuk administrasi saya kurang mengerti begitu. Tadinya berapa? Sekarang tinggal 4. Malu Pak Haji. Tadinya berapa? Tinggal 4. Tadinya berapa? 10. 10. Iya. 10 sekarang tinggal 4. Iya, ada di Cirebon dulu, ada di Bandung, ada beberapa gitu. Oh. Luar kota semua. Iya Pak Haji. Kalau di Jakarta ibu nggak ada usaha yang di Jakarta? Mahal Pak, ke tanah. Aduh, ada sedikit kos-kosan Pak Haji. Ada berapa pintu? Sedikit 24 pintu. 24 pintu. Itu lokasinya sama tempat tinggal ibu jauh apa dekat? Iya, dekat 20 menit lah sampai. Oh, jadi itu 15 bisa menit. ngontrol ya? Iya, iya. Nah, itu berapa tuh 24 pintu satu kamar berapa? Murah Pak. Hampir 3 juta lah. 3 juta. Udah ada AC-nya apa belum? Udah AC, udah wifi, udah air panas dingin. Nggak mahal. Iya. Iya. Nah, teman nyuci dia sendiri, laundry sendiri. Dicucikan kita sediakan. Oh, disediain Iya, mesin iya. laundrynya. Iya. Jemurannya disediain. Iya Pak Haji. Oh, jadi 3 juta itu 3 udah ada juta mesin kurang. cuci. Iya, betul. Oh, iya. Sudah dicucikan pakaian, mereka tinggal pakai. Oh, tinggal pakai. Iya, tapi dibatasi per hari. Oh, iya. Berarti Bu bayar karyawan tukang cucinya dong? Iya, betul Pak. Bayar ya? Bulanan, iya. Itu 24 pintu tingkat atau datar? Tingkat Pak Haji. Oh, tingkat. Iya. 4 di atas, yang 20-nya di bawah. Di bawah. 1, 2 ya. Iya. Kecil tanahnya hanya 300 300 meter. meter ya Pak. Jadi 24 pintu. Iya Pak Haji. Wow. Karena mahal tanahnya Pak Haji di sana. Ya sudah mahal lah kalau di Mampang itu. Iya, di Mampang ya. Iya. Karena yang kos di situ tuh orang-orang kerja semua Orang ya. kerja, betul, orang kantor. Nggak ada yang nggak kerja ya. Iya. Kadang kan bayar 3 Tidak ada juta. mahasiswa. Nggak ada mahasiswa ya. Iya, tidak ada. Iya. Bu, kalau ibu setuju nih Bu, ibu nomor 1, sugestinya harus kuat, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Itunya harus diucap-ucap dari bangun tidur sampai mau tidur. Pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Kedua, otak ibu nih pikirannya
bayangin anak-anak yatim lagi senang-senang tuh tadi. Iya, iya. Aduh. Bayanginnya lagi seneng-seneng, bayanginnya seneng-seneng, bayangin lagi seneng-seneng. Nanti ibu sembuh, pasti sembuh. Iya kan. Nah ibu kesini putri ibu tahu gak nih dua-duanya ibu? Tahu Pak Haji. Terus ngomong apa dia kalau boleh tahu bu? Dia bilang gini, aku sih kalau disuruh sedekah, suruh ngaji mau, tapi kalau maaf yang CD itu nanti dulu katanya saya. Iya. Iya, kalau ngaji Quran aku mau, katanya disuruh ngaji Quran. Disuruh sedekah mau. Iya. Iya. Kalau yang CD dia nggak ini ya. Belum. Jadi yang pertama putri ibu kegiatannya apa? Ibu rumah tangga aja. Suaminya apa kegiatannya? Wira swasta, Pak. Oh bidangnya apa? Itu Oh ya. Kalau yang nomor 2? nomor 2 di OJK. Oh Perempuan. Iya. oke. Iya. Sekarang udah punya jabatan mbak? Di OJK di atasnya direktur apa ya Pak Haji? Oh di atasnya direktur. Iya. Jadi sekarang udah pada pisah semua nih anak-anak ya? Iya, yang satu di depan rumah persis depan-depanan. Yang nomor berapa? Nomor 2, yang nomor 2. Oke. Yang nomor 1 agak jauh di Bilimun di Jakarta. Oh Iya. Jakarta Timur. Iya. Kalau yang nomor 2 Saya- jadi bisa ngontrol ibu ya? Iya. Walaupun ibu di rumah sendiri ya? Betul. Ada cucu sih 1 orang. Oh anak. Ada Umur? yang usia yang di UI. Umur 21. Anaknya 1? Iya. Cucu saya usia 21 Pak Haji. Itu anak saya pertama. Anak yang kedua? Anak yang kedua. Anaknya berapa? Anaknya 2 tapi sekolahnya jauh Pak Haji. Dan 1 lagi baru mau mahasiswa itu. Oh iya. Jadi ibu kalau bisa berpikirnya itu, bayangin anak-anak yatim lagi ngaji, bayangin nanti normal, sembuh normal lagi. Kedua, ibu paksain nanti pulang dari sini kalau mau tidur celana dalam ibu yang bekas pakai, ibu pakai celana dalam nggak sekarang? Pakai Pak Haji dibalik. Iya dibalik ya. Iya. Nah, cari celana dalam ibu yang bekas pakai, dikalungin di leher kalau mau tidur. Sudah Pak Haji. Udah? Oh. Saya kan sering lihat YouTube-nya. Jadi ya udah saya pakai kalau Ya. mau tidur. Kan ibu seharian jadi di rumah atau aktivitas jalan-jalan keluar kalau setiap hari? Di rumah, tapi di rumah saja Pak Haji, kalau nggak perlu untuk Ngontrol. Iya, saya nggak kemana. Bu, kalau ibu ngontrol nih, pakai celana dalamnya di leher, Oh, keganggu gak ibu aktivitasnya selama ibu nih? oh kalau ditutup mungkin nggak. Enggak ya, jadi dipaksa mulai nanti Iya, ibu copot celana dalam ibu, kalungin di leher yang bekas. yang bekas pakai, betul. Selama ibu sakit nih, selama ibu nanti kalau ibu udah sehat, udah sembuh, nggak pakai nggak apa-apa. Iya Pak Haji. Nah itu bisa buat tolak bala bu, bisa buat tolak bala. Contohnya apa? Kayak yang tadi barusan keluar tuh, hajatnya terkabul. Ini kan punya putri ngelamar jadi pramugari, digembokin, ya. Betul Pak Haji. Digembokin, alhamdulillah diterima jadi pramugari. Iya, Nah setelah udah diterima ya udah enggak. Nah ibu juga dikalungin, iya Pak Haji. mau tidur, mau ada aktivitas, apa Iya Pak Haji. gitu. Kan nggak pakai jilbab nggak kelihatan. Iya. Itu aja. Jadi walaupun keluar dipakai juga ya. Ya, terakhir ya, Jadi 24 jam dong kalau begitu. 24 jam. Iya, Terakhir, iya. ibu nanti sebelum dioperasi wajib sedekah pembersih WC 100.000 dibagi 10 orang. 1 juta. Ya. Di mana Pak Haji pembersih WC yang banyak? Di mall, Oh iya. Kemang Village, di Iya. Campville. Iya dekat dari. Dekat kan Campville? Iya. Atau ibu di itu Santa, Pasar Santa. Deket nggak Pasar Oh, Santa? iya, dekat juga. Nah, Pasar Santa. Kok Pak Haji tahu? Ya kan Pak Haji saya tahu kan tinggalnya di mana Pak Haji. saya maksudnya sering ke Pasar Santa Oh, iya. makan. Iya, iya. Ada makanan enak tuh di Pasar Santa. Iya. Saya Ada suka di Pak Kemang. Itu yang itu ya Pak Haji, yang Chinese food itu kan? Iya. Iya. Di situ. Ah, sama yang dekat Pasar Santa saya suka makan tuh yang dari daun tuh.
nasi kerawu, nasi apa-apa tuh namanya tuh. Iya, iya. Tapi yang tahu supir saya cuma duduk doang. Tahu udah di depan restorannya. Iya, iya. Sama di Campville. Saya suka makan bakmi IWS. Oh. Kemang Village. Saya malah Ada enak di lantai 2. bakmi IWS ya. Nah, bakmi IWS daripada di Dharma Wangsa kan. Iya, iya. Parkirnya susah. Iya. Makan di situ aja. Nah, saya lihat tuh pembersih WC-nya banyak bener. Iya, iya. Nah, nanti Bu, Jadi 10 pembersih WC. 10. Ya? Satu orang 100.000. Ini cewek. Yang cowok mana? Tuh, sini. Ini buat kamu. Aminin ya. Saya operasinya selamat. Ini saya operasinya selamat. Iya. Operasi selamat. Nah, itu kan ada per lantai Iya. toiletnya. Iya, iya, Pak Haji. Nah, laki perempuan. Iya, iya. Selesai udah. Iya, baik. Sehari sebelum operasi boleh. Seminggu sebelum operasi boleh. Baik. Ibu bilang, saya tanggal sekian mau operasi biar selamat, aminin ya, amin. Nih, Iya. amin nih. Yang pembersih WC di mall atau di Iya, pasar. gampang ya. Karena kalau di pom bensin cuma satu. Iya, betul, Pak Haji, betul. Kalau di pasar susah nyarinya. Betul. Kalau itu kan banyak. Atau ibu mau di mana aja boleh bebas. Iya, baik, Ya. baik. Terus apa lagi? Tapi itu 1 hari harus selesai atau Boleh, perlu dicicil ketemu? boleh. Oh, boleh dicicil. Boleh cicil. Baik, baik. Terakhir, ibu selama mau menuju ke operasi, ibu mesti gembira, ceria, Iya, iya. senang. Iya. Nggak boleh ada sedih, nggak boleh ada kesel sama karyawan, Iya, baik. nggak boleh ada kesel sama supir, Baik. nggak boleh. Apa sih supir bikin kesel? Misalkan kesiangan, suruh datang jam 8, datangnya setengah 9, suruh datangnya jam 6, datangnya setengah 7. Udahlah, biarin deh, namanya supir deh. Gue lagi punya hajat, selamat. Bisa dampingin cucu-cucu sampai ke pelaminan. Begitu. Baik. Sama karyawan, sama pembantu, nggak boleh. Ibu harus ceria, gembira. Iya, baik. Baik. Terus apa lagi? Iya. Lalu apa ya? Oh, tapi saya itu untuk penyakit sudah itu. Yang ini, yang air itu Pak Haji, Air cebokan. bukan air yang seperti air biru itu. Hah? Seperti jual air Ibu, iya, air biru, air kayak yang air isi ulang. air isi ulang, iya. Itu saya pernah sampaikan ke Pak Haji, sudah saya laksanakan yang di cawe-cawe. Oh iya, air cebokan ibu, air redeman cadam di cawik-cawik, Iya, di depan sudah, di sudah. depan kios. Iya, sudah Pak Haji itu. Udah. Sudah. Itu di tapi mana usahanya yang air ya, biru? Ada peningkatan sedikit. Oh, ada peningkatan Iya, sedikit. Iya. Itu di mana usahanya? Di Itu daerah mana? Di dekat rumah juga Pak Haji. Oh, dekat Iya, rumah. dekat rumah. Tempatnya Sebelum sewa apa milik sendiri? milik sendiri. Oh, jadi nggak ada bayar sewa Jadi ya? di situ ada air isi ulang, ada kedai kopi disewakan itu sih Pak Haji. Di satu lokasi. Lokasi iya. Dan kos-kosan, bukan kos-kosan, kontrakan rumah di rumah komplek itu Pak Haji tadinya kan disewa orang bule Dolar. rupiah cuman lumayan gitu. Ada kolam renangnya? Aduh enggak Pak. Jadi bulenya itu hanya single pair itu. Berapa setahun? Hanya 150. Juta. Iya, Luas berapa? luas 200 lebih. Oh iya, Iya, gede juga. kecil. Iya. Nah, udah 5 bulan mungkin kosong. Tiap hari saya Cawik-cawik. Cawik-cawik cebok Siram. gitu, ya. Iya, dia dilanjutkan aja. Pak. Lanjutin. Iya. Depan jalanan. Iya. Depan jalanannya dicawik-cawik. Iya. Kalau misalkan ibu kagok, ada gak anak buah ibu yang tinggal di rumah itu? Oh, ada Pak. Nah, dia suruh cebok aja. Kamu cebok alat kelamin kamu, cawikin di depan jalanannya. Nih saya kasih duit buat kamu 100.000 ya. Tiap hari ya Pak. Tiap hari. Nih kamu kerjain ya 200.000. Iya. Jadi gimana Bu? Kamu bangun tidur sebelum pipis, kamu cebok alat kelamin kamu sambil kamu ngomong, yang ngontrak datang, yang ngontrak datang, yang ngontrak datang, yang ngontrak datang, yang ngontrak datang. Ini buat kamu 200.000. Kasih aja 200.000, kerjain. Sudah ada yang datang, katanya dia cerita, ini Bu ada bapak dan anak
katanya udah setuju putranya itu karena katanya aman daerahnya gitu. Lalu mau bawa istrinya tapi belum datang sampai sekarang. Oh, cebok lagi dong, diulangi lagi. Cebok lagi, ulangi lagi. Setuju banget nih, nanti mau bawa istri dulu katanya. Oh iya, cebok lagi, Cebok. ulangi lagi. Nanti dia datang. Ini kan Pak Haji Marco punya kos-kosan berapa? 21. Kontrakan berapa? 21. 21 pintu. Banyak. Rukonya berapa? 15. Wih. Nah, dia nih sebelum ke RDAY kontrakannya berapa pintu? 6. 6. Dia paksain praktek ilmu RDAY. Dia paksain praktek ilmu RDAY selama 7 bulan plus sedekah ekstrim kayak ibu ini. Cuman bedanya ibu uang. Kalau dia sedekahnya mobil. Dia mobil 2 unit. Wih. Ya. Mitsubishi sama Grand Max. 2 unit mobil. Sama dia sedekah seisi toko material. Dia kan punya toko material. Hobinya di toko material. Gue bilang, lo ngapain di toko material? Kenapa nggak lo sedekain aja isi toko material lo? Disedekain lah, 7 truk. Iya. Alhamdulillah balasannya dari Allah. Sekarang kontrakannya jadi 21 pintu, rukonya jadi 15 pintu. Ajaib, ajaib. Iya, Bu. Kita nih, Bu, kalau suruh sedekah, nih. Tapi kalau ketipu, berani. Haji betul, Pak. Betul. Suami Kok saya ibu tuh bisa ngomong betul? Betul, Pak Haji. Deketin mic-nya. Kok ibu bisa ngomong betul? Betul. Suami saya ikut profit sharing 400 apa 600 juta. Lalu macam-macam Pak Haji, udah ini ditipu ini itu. Iya, Udah. kita Tapi nih. untuk sedekah ya saya juga salah, mungkin ya suami juga mungkin kurang bagaimana. Kata anak saya, Bapak itu nggak terpapar sih katanya gitu. Terpapar apa ya? Dia, iya jadinya begitu apa rugi melulu gitu kan, ditipu gitu Iya. Pak Haji. Jadi gampang, oh ya udah nggak usah dikembalikan ke saya, udah untuk modal aja semuanya. Ternyata ditipu, begitu. Ratusan Pak Haji itu, Ratusan juta. iya sampai 600. Iya. Lalu anak saya malah begini Pak Haji, mohon maaf saya mau Enggak. cerita. Mami udah katanya itu rumah Mami yang sekarang katanya udah sedekahin aja katanya gitu Pak Haji. Lalu saya sampaikan ke suami, apa-apaan katanya, ngaco katanya gitu Pak Haji. Tapi saya dalam hati saya ada bener juga ya. Iya, buat tabungan kita dikubur. Iya, nanti Mami kalau udah ke sana kata anak saya tuh kan nggak bisa kembali lagi. Iya. Anak saya begitu pikirannya Pak Haji. Ya rumah saya itu ya memang rumah yang saya idam-idamkan gitu Pak Haji. Ternyata anak saya menyarankan untuk disedekahkan. Iya. Gitu kan. Setuju. Gitu. Ini kan waktu dia sedekah seisi toko material juga nggak semuanya pada setuju. Iya. Betul. Seisi toko material, Bu. Dia kan dagang toko material. Iya. Kerjanya di toko material. Gue bilang, lo ngapain di toko? Udah zamannya lo duduk manis, duit datang. Gimana caranya Pak Haji? Ya lo sedekain dong isi toko material lo, berani nggak? Iya. Akhirnya dia Berapa nekat. lama, Pak 7 Haji truk. Marco? Hah? Prosesnya sampai berhasil begini berapa lama? 7 bulan. 7 bulan. Kok sebentar amat? Iya. Oh ya Allah. Tapi kan dia gembira, ceria. Ibu kan kurang gembira, Iya. kurang ceria. Ada aja yang ibu pikirin. Betul. Jangan, nih ceria, gembira. Betul. Bu, dia tuh mau jual aset. 17 tahun gak laku-laku. Betul Pak Haji. Ya, 17 tahun. Iya lagi. Saya bilang sama Haji Marco, udah lo liburan ke Eropa. Gue gak ada uang. Loh, emang kalau liburan mesti ada uang. Nanti uangnya dari Allah. Dari temennya dia pribadi yang tinggal di Swedia. Nelpon dia diundang keliling Eropa selama 45 hari. Sampai Pas dia, Rusia. Hah? Sampai Rusia. Sampai Rusia. Baru 7 baru 7 hari. Sedekah, ya? Iya. Sesudah sedekah. Oh, sedekah dulu. Sedekah dulu. Jadi dia sedekah mobil dulu, Mitsubishi. Dihajar sama bapak kandungnya. Iya betul. Diludahin sama bapak kandungnya. Betul Pak Haji. Diludahin sama bapak Tantangannya kandungnya. besar Pak Haji Iya. itu. Mau sedekah seperti itu. Dia sedekah lagi mobil Grand Max. Dihujat sama adik kandungnya. Kan dia 9 bersaudara. Ini anak nomor 1. Jadi 8-8-nya. Emangnya kita adik-adiknya udah punya mobil semua. punya mobil semua. Ngapain ngasih mobil Haji Dwi Susanto? Orang Haji Dwi Susanto udah kaya raya, tajir melintir gitu katanya adiknya ya. Betul.
Ya, memang betul ya Pak, begitu tapi menurut pikiran, tapi Iya. kan lain ya Pak Haji. Iya. Tujuannya lain. Iya. Apalagi anak istri anak apa adik saya minta hari gini istighfar hari gini. Pakai mic. Gimana? Ya adik saya bilang gitu, istighfar ini hari gini banyak penipuan segala macam. Istighfar itu ya saya tahu mereka sayang sama saya. Terus mereka sampai pada nggak mau ditelepon saya, ketemu saya nggak mau. Pas saya udah kabul, bilang gitu, masih ke kandang ke Raji Dwi. Atau Haji Dwi, iya salamnya buat Haji Dwi gitu. Iya, sekarang adik-adiknya salam semua ke RDAY. Adik-adiknya, kan kemarin adiknya ada yang datang ke sini. Malah di RDAY dikasih mainan. Iya betul. Mainan perosotan buat Iya, anak buat yatim anak. tuh yang komplit. Ya dari keluarga ya Pak Haji Marco. Iya. Saya juga, Mami kok saya kan sering transfer mingguan Pak Haji ya, yang sedekah apa Jumat Barokah, dan 1 juta, sedekah subuh potong sapi. selalu. Nah kan HP suami itu dipegang anak saya untuk apalah mengecek apalah yang urusan belum selesai. Loh Mami katanya ini kok tiap minggu kesini terus Mami, emang nggak ada tempat lain? Kan dia Pak Haji. Iya. Aduh saya bilang, saya gimana ya menjelaskannya begitu. Ngapa nggak ada tempat lain sedekah kan nggak selalu ke situ terus katanya begitu Pak. Iya. Haji. Jadi saya jawabnya gimana ya? Iya. Saya agak sulit Pak Haji. Kalau saya mah sesuai dengan keyakinan aja, karena sebelum saya datang ke sini, saya udah ke orang pintar tuh di Bogor, Jakarta. Sebutin orang pintar yang lo datengin sebelum ke RDAY. Ya, kita udah ke Banten tuh luas ya, Bogor sendiri banyak, Jakarta, Tangerang, terus Cianjur, Sukabumi, sampai ke Garut, sampai ke Surade sana Pak Haji. Sampai anak muda saya bilang kalau Ke Pamarican. Ada Bu dukun perempuan Bu namanya Bu Sari. Bu Sari Pamarican. Itu muridnya nih Bu, muridnya Pak. Kameramen muridnya. saking seringnya mertua saya bilang, Haji mau kemana lagi Ji gitu, menyareat Umi gitu, pinjam deh 2 juta karena kita. Pak Haji Marco masalahnya apa? Saya masalahnya pertama usaha lagi Turun. ya. Kan mau jual aset. Mau jual aset Udah 17 tahun. 17 tahun nggak laku-laku. Terus rumah Kos-kosan, tangga, kontrakan cuma 6 6 pintu. pintu ya. Jadi Gimana kita- mau nambahin kontrakan? Nah, akhirnya dia maksain tuh sedekah mobil Mitsubishi putih. ya putih Sama Grand Max warna biru tua. abu-abu. Abu-abu. Oh, ya, abu-abu. Grand Max Iya. abu-abu. Jadi- Nah, alhamdulillah. Kenapa saya ke Pak Haji? Pertama saya lihat anak-anak yatimnya ada, pada ngaji, pada amin. Kebetulan juga saya ada tamu Pak Haji juga udah pada terkabul. Ya udah saya bilang kita kesini aja dan saya kenapa enggak gitu. Pertama nggak jauh-jauh dari saya, rumahnya saya ke kandang nggak terlalu jauh. Ya udah saya bilang itu kita sedekah. Saya kesini naik mobil, pulang naik angkot. Kan pulangnya nggak boleh bawa mobilnya, tinggal di sini. Kejem dulu saya Bu. Iya, mana hujan lagi Bu. Iya, kejem bener. Pak Haji. Kayak Pak Roni Bu, Roni mungkin lagi nonton juga Roni. Roni itu waktu dia datang kemari, utangnya 6 miliar. Ya. 2 miliar kartu kredit, 2 miliar pinjol, 2 miliar pinjam di bank, 6 miliar. Omset dagang sembakonya cuma 15 juta setiap hari. Dia paksain sedekah subuhnya 2 juta. Paksain sedekah subuh 2 juta. Paksain sedekah Jumat barokahnya potong sapi 1 juta. Sekarang dia omsetnya per hari dagang sembako 600 juta. Bareng sama dia. Betul. 2014. Ya. Sekarang anaknya bikin sembako lagi sebelah, per hari omsetnya 150. 150 juta per hari. Dulu warungnya ngontrak. Betul. Sekarang kanan kebeli, kiri kebeli, belakang kebeli. Wow, udah kayak stadion. Tapi dia maksa Bu, sedekah subuhnya 2 juta per hari. Sedekah Jumat barokahnya 1 juta. Kalau Mbak Lisa sama Abi, dia sedekah subuhnya paksa 20 juta per hari. Tapi kan dia cair 200 miliar. Dia sedekah Jumat barokahnya potong sapi 150 juta per hari Jumat. Ya, oh ya Bu, kata Pak Haji, waktu itu kan saya sempat di 7 bulan itu ada yang nawarin lagi teman saya, Haji kerja lagi deh gitu.
12 juta lumayan lah buat itu. Jadi saya bilang ya udah Pak, ambil aja. Terus kata Pak Haji, jangan, lu duduk manis, nanti duit datang sendiri gitu. Nanti kalau lu kerja lagi, lu kerja malam ketemu perempuan kurang, maaf ya, orang-orang nggak bener segala macam. Terus lu harus ninggalin anak istri lu di rumah di Bogor gitu, sedangkan lu di Jakarta, apalagi harus kembali Surabaya gitu. Itu kan godaannya gitu. Terus saya bilang, iya deh mah, kalau Pak Haji bilang gitu berarti Pak Haji udah lebih, maaf ya, udah teropong dulu gitu. Saya nggak sadar waktu itu, tapi pas saya sadar itu ketika anak saya itu dia beasiswa, karena waktu itu beasiswanya mulai di stop karena ketahuan kita itu orang punya, jadi ketahuan tuh, jadi kamu nggak boleh dapat beasiswa lagi gitu. Terus emang kenapa Pak? Karena itu kalau dia disurvei kita alhamdulillah ada. Iya, Pak. Terus bapak kamu kerja di mana gitu? Kata anak saya, nggak kerja. Hah? Kok nggak kerja bapak kamu? Nggak kerja, betulan nggak kerja. Mama kamu nggak kerja juga, kata anak saya begitu. Loh, kerja kamu mau apa dong? Ya nggak kerja gitu. Terus anak saya cerita, papa ternyata papa tuh pengangguran ya. Saya baru tahu, ya Allah, ya memang saya nggak kerja. Jadi di rumah terus main burung, main ikan, main pohon, ya udah sejalan. Tanaman anggrek. Anggrek kayak gitu aja. Mengelola. Ya kata Pak Haji, nikmatin, syukurin, nikmatin, jalanin, ya udah gitu aja. Sudah. Ya karena kita usia udah 55. Ya. Ini usia berapa? 58. 58. Ada. 57 kameramen. 57. Jadi buat 76 apa aja. ke? Iya. Ibu berapa? 76. 76. Wow. Iya. Soalnya gini, Bu. Ini amit-amit jong bayi jangan sampai, Ibu. Amit-amit jong bayi jangan sampai. Kalau ibu meninggal, ibu dikubur, anak nggak mau nemenin kita di dalam kubur, dia langsung pulang dengan keluarganya. Iya, Pak. Kita dikubur sendiri. Temen ibu sama siapa di kuburan? Ini sedekahnya Sedekah. ibu, iya betul. Betul. Ini Sama Quran. sedekah ibu sama baca Quran. Jadi kalau saran saya, Bu, orang ngomong apa aja biarin. Gue denger ilmunya Allah bahwa nanti gue dikubur temen gue ini sedekah ekstrim gue. Bahkan saya bilang, Haji Marco, nanti temen lo dikubur sedekah mobil lo itu. Karena kan istri kita panggil, sayang temenin aku dikubur, nggak mau. Ya lo. Akhirnya Bu, anak ama mantu, mantu boro-boro, kadang anak doang. Nengok ke kuburan ibu setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran. Kok gitu Pak Haji? Lah, bapak saya kan meninggal nih dari tahun 73. Kemarin lebaran saya nggak bisa nengokin kuburan bapak saya. Enggak, kenapa? Karena saya sakit. Jadi saya udah hampir 3 tahun nih nggak nengokin kuburan papa saya. Karena saya sakit. Nah, gimana coba bayangin? Betul ya Pak. Papa saya mana? Anak-anak kok nggak pada nengokin ya? Mana? Istrinya boro-boro. Ibu saya itu ada di ruangan. Gue tanya kan, ibu saya umurnya 80. Yang nggak nengokin suaminya, nggak sempat. Coba bayangin. Itu namanya istri kurang ajar apa dah? Ya Pak Haji, ingat lagi, saya bilang mama kalau papa meninggal duluan gimana? Mama nggak bakal itu lagi apa? Nikah lagi. Nikah lagi Pak. Mama pengen jadi apa? Bidadarinya papa di surga. Terus bilang, alhamdulillah. Terus kalau papa gimana? Kalau mama mati duluan, ya papa kawin lagi. Mama pokoknya masa Berantem, Bu. mama cekek semalam. Mama gubrak lagi itu, mana marah dia Bu. Mau dicekek ke saya. Jadi nanti kalau istrinya Pak Haji Barko meninggal, kan Haji Barko mau kawin lagi, istrinya mau bangkit dari kubur, mau nyekek dia. Berantem ya. Berantem orang gitu doang. Padahal baru wacana doang. Jadi teman ibu dikubur siapa? Ini sedekah Iya, ini. Sedekah Haji senilai kenapa makanan ya? favorit kita. Agak berat ya, memang agak berat untuk mengeluarkan itu yang Ya, godaannya. Ya, godaannya itu Pak Haji. Tapi ibu harus paksa Bu, kalau nggak bisa. Nah itu saya udah rundingan sama anak saya,
gimana ya kalau rumah ini nggak boleh disedekahin, kata mereka cucu-cucu, enggak ini rumah kenang-kenangan kan, seneng begini kan, suka ngajak temennya ke rumah itu cucu-cucu itu. Udah yang lain aja boleh, yang lain katanya gitu Pak Haji. Nggak apa-apa ya Pak Haji? Nggak apa-apa, yang penting ibu sedekah senilai makanan favorit ibu dulu. Iya. Dicicil, Iya. kan ibu Ini nanti ada mungkin rezeki. 90. Nanti selanjutnya itu transfer atau? Transfer bisa, kan ibu tahu kan nomor ini kan? Tahu. Nah, nanti kabarin Bu Ai, saya udah sedekah misalkan 180 juta, Iya, berarti kan ini kan 90 kurang 90 juta. Iya. Bu Ai di bukti transfer saya sedekah 90 juta. Iya. Nanti kirim. Ya ini saya. yang di deposito Pak Haji, yang dicairkan. Jadi Nggak apa-apa. udah. Emang mesti maksa, Bu. Iya. Kalau kita nggak maksa hampir nggak bisa. Betul, Karena Pak Haji. hajat Saya kita. merasa apa ya? Merasa takut gitu Pak Haji. Saya tidak sebagai seorang muslim tidak tidak melaksanakan perintah Allah untuk bersedekah. Bu, kan orang kadang nanya, Pak Haji emang ada sedekah senilai makanan favorit kita? Emang ada hadisnya? Ada. Jadi rata-rata yang kita penyakitan itu rata-rata hatinya keras. Kalau hati kita lunak itu sembuh. Nah, gimana ngelunakinnya? Ada hadisnya, terangin. Cara ngelunakin hati. Ya, jadi ada hadis dari Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian mau hatimu menjadi lembut dan semua hajatmu dikabulkan Allah? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, beri makan makanan kesukaanmu, niscaya hatimu menjadi lembut dan Allah mengabulkan semua hajat-hajatmu. Hadisnya itu, hadisnya Sahih. Jadi nggak taunya orang yang hajatnya terkabul, khusus yang hatinya lembut. Nah, gimana cara ngelembutinnya? Ya salah satu jalan ya tadi, sedekah senilai makanan favorit kita. Apa nih makanan favoritnya? Gado-gado boplo. Berapa tuh gado-gado boplo? 52.000. Oh iya, Boplo. Ya kan? Kalau saya gado-gado MMC. Ya. Datangnya di rumah sakit. Iya. Enak tuh. Iya. Rumah sakit MMC Iya. Kuningan. Iya. Enak banget. Ada lagi gado-gado Ragun kebun binatang Bonbin Cikini. Enak banget gado-gado Bonbin. Harga 55.000 gado-gado Bonbin. Nah, itu minumnya misalkan Aqua ya, misalnya 5.000 ya. Jadi 55.000 tambah 5.000 jadi 60.000 kali 500 kali 12. Itu enggak seberapa, Bu. Dibandingin kalau kita dulu waktu muda atau dulu kita pernah salah investasi atau duit dipinjem orang nggak dibalikin atau kita salah bangun materialnya terlalu boros. Nah, kita pakai permainan ini, jalannya ada aja. Iya. Nah, itu nggak taunya jadi teman kita di akhirat kubur. Soalnya kita nggak bisa ngandelin anak sama cucu. Cucu apapun minta kita beliin. Giliran kita meninggal, boro-boro nengokin ke kuburan kita. Alasannya sibuk lah, kursus lah, latihan ini, latihan itu. Kamu nggak nengokin nenek. Ini kan mau puasa. Ntar mah kalau mau lebaran haji mah nggak sempet. Oh, cucu. Dulu waktu nenek kamu hidup, kamu minta apa aja diturutin sama nenek. Masa neneknya meninggal, kamu nggak tengokin sayang? Apa baca Yasin di kuburannya? Baca Yasin mah di rumah juga bisa. Bela diri. Iya. Itu namanya cucu. Iya. Lebih baik apa? Iya, cucu kita kasih, kita masih ada simpenan. Betul. Ya kita sedekah. Iya. Gitu, jangan cucu nggak kita kasih malah buat sedekah, jangan. Jadi cucu Betul. kasihan kan, kecil hati. Kok aku punya nenek, katanya nenek ada uangnya, kok aku nggak dibeliin. Nah, cucu tetap dibeliin, kita punya lebih buat sedekah. Iya. Begini, Bu, bagus. Ibu, kata ibu mau transfer. Emang ibu nggak
ketemu datang ke sini nggak kangen sama kita nih Bu? Dia kangen. Ilmunya, pengalamannya Pak. Iya. Ibu suka lihat YouTube-nya Haji Marco nggak sih? Kan ada di YouTube dia. Cara nyentongin duit. Oh iya, saya pernah lihat tuh Pak Haji Marco lagi nyentongin. Iya, ini ngajarin. Iya. Iya. Manjur. Iya, iya Pak. Jadi kalau saya kadang-kadang nyentongin uang, kadang-kadang bosen di kamar, kadang-kadang di ruang tamu. Tiba-tiba assalamualaikum. Para tamunya pada masuk ke dalam itu, Ji ini apaan nih? Ini duit berapa gini? Apa centong segala macam gitu. Haji Marco, maaf itu uang semeja itu uang itu sengaja Pak Haji itu. Alhamdulillah, biasanya saya tumpuk uang dari Pak Haji yang uang bibit di tempel tembok itu dicentongin. Pokoknya Sebanyak kalau isi itu saya ada uang 30 juta, berapa juta, Pak, uang mama dicentongin biar berkah, biasanya isi saya selalu begitu. Oh begitu Pak Haji. Tapi Pak Haji Marco. abis itu dia hitung lagi nih. Istri Bu, namanya istri Bu. Ibu sama istrinya dia 11-12. Saya pernah simpen simpen uang 10 juta nih, biar orang maaf ya, kadang ada saudara teman yang datang kayak dia tinggal ambil doang. Saya simpen di kandang ayam. Di kandang ayam di tempat payam telur Pak Haji. Jadi pas saya bilang, wah kalau ada tamu, ada saudara nggak ambil 10.000 50.000 100.000 ambil kasih gitu kan. Jadi kita nggak ke dalam dulu cari uang atau apa gitu. Suatu hari istri saya lagi nyapu, Papa buang uang nyempet uang sembarangan gitu. Kenapa? Ini uang apa di kandang ayam? Masa sih mah gitu? Oh ya, Papa lupa kali waktu Papa bersihin kandang ayam, Papa lupa nyimpen di situ. Ini berberakan begini di bawah banyak gitu. Ternyata saya simpen di dalam kandang ayam itu, di tempat baku kandang ayam itu, ternyata ayamnya menelur di korek-korek sama dia. Jadi Di pekarangan. pada bertebaran. Di dekor-dekor. Iya, Di jadi kader-kader. istri saya mah tuh sedang paling pinter cari duit. Tahuan ya Pak Haji. Pak Haji Marco berapa kali sehari nyantongin uang? Dan saya biasanya kalau pulang dari kalau sekarang, karena sekarang itu ada acara Pak Haji, bantu Pak Haji di sini, biasa habis maghrib sampai isya. Tapi sekarang itu setelah habis sholat fardu gitu. Kita masih pakai punya wudhu, masih kita senang bersih, kita panggil aja. Uang bibit ya Pak yang dipanggil? Uang bibit sama ditumpuk aja sama uang yang ada. Iya. Manjur Bu. Kemarin Pak Haji, Papa di tempat Papa nggak ada duit. Nah, saya bilang buat beli makanan burung. Terus dia masuk ke dalam. Bapak ini apa? Bapak itu bagian buka ya. Di belakang ini ketahuan aja. Pantesan Bapak nggak suka bawa dompet gitu. Marco udah kebanyakan uangnya. Amin ya Allah, enggak Ibu, disyukurin aja Bu, dinikmatin. Kata Pak Haji kan nikmatin, jalani, syukurin Berkat ya Pak udah. Haji. Ya. Iya, makanya kan saya bilang Haji Marco, bos, lo kan siang nggak ada kegiatan, daripada lo tidur siang, Ya. bantuin gue di sini, Iya, motivasi Pak Haji, tamu-tamu. Iya. Minimal kan kita punya tabungan 1 poin di akhirat. Kalau dunia kan kita udah dapat semua. Iya. Ai mau gak mau ya udah lo tongkrong di sini. Karena bayangin Bu, pada saat kita meninggal, kalau kita ngandelin cucu nggak bisa diharapin, anak pun nggak bisa. Kadang-kadang yang ngurusin pasangan hidupnya kan. Jadi kita akhirnya teman kita dikubur, ya ini tadi motivasi kita ini buat teman-teman. Iya Pak Haji, saya kadang-kadang begini kalau lagi sholat saya ingat amal saya kurang, saya lemes langsung. Iya. Saya lemes. Aduh, saya harus berbuat sesuatu, saya harus berbuat. Ini kan ibu luar biasa loh Bu. Jarang-jarang ya. Ya. Orang nekat sedekah senilai makanan favorit bisa dihitung pakai jari Bu. Belum Pak, belum sempurna. Iya, maksudnya ini udah satu kemajuan. Iya, Iya, Kalau betul. kita untuk saya itu suatu iya satu kemajuan. karena ya itu berat lah Pak. Iya Ibu. Banyak tantangannya. Betul. Itu dari ya kalau saya sebutkan nggak enak Iya, ya dari iya. kiri Iya. kanan Iya, gitu. Ibu. Banyak tantangannya. Ini Jadi saya sebetulnya nggak ada obat yang hati tahu. juga Ibu, kan kalau kita bosen, pengennya jalan, pulang lagi udah capek lagi, Iya. sama lagi problemnya. Tapi kalau Ibu namanya bersedekah itu buat hati kita, ada di sini enak, tenang. Iya, Pak Haji Marco. Ya. Oh ya Pak Haji, sejak kita di sini di kandang sama Pak Haji,
Jadi kalau saya pergi itu orang bilang, Haji Marco gitu. Oh, saya lagi jalan tadi kan beli bunga pagi-pagi sama istri. Di jalan itu kan macet, Haji Marco. Udah tahu. Pak Haji Marco, menurut saya Pak Haji Marco sudah termasuk beruntung ya. Amin. Sudah ketemu dengan Pak Haji masih Amin, muda. alhamdulillah. Saya udah setua ini baru ketemu Pak Haji. Oh. Tapi masih diberi kesempatan. Agak masih. Iya. Alhamdulillah Ibu. Iya. Pak. Mungkin tapi kalau dulu Ibu masih muda, Ibu belum Belum sadar. waktunya sadar bahwa sedekahnya penting itu buat awal. Iya, betul. Saya juga ke Karena kan sibuk ngawasin usaha. Indomaret ya dulu ini ya. Ya Jadi dulu tuh seneng kumpulin, dapat uang segini 1.000, 2.000, Iya. dikumpulin Iya. gitu ya. Iya. Keluarkannya susah, Iya, Pak. betul, iya. Itu dulu Iya. saya begitu. saya juga istri saya biasanya kalau lebaran puasa itu cuma one day one juice. Sekarang pas ketemu Pak Haji itu 3 kali hatam dalam 1 bulan. Eh, Iya. Biasanya kan baca Quran itu cuma sehari doang, one day one juice gitu iya, kan. iya betul. Terus pas ketemu Pak Haji sebulan itu 3 kali hatam malam udah apa-apa udah langsung buka udah kebiasaannya. Di ruang tamu ada, di teras ada, dekat tempat tidur ada. Jadi istri saya tinggal nggak usah dong Quran mama mana, tahu udah ada beberapa. Dulu kan kita nanya, Haji Marco naruh Al-Quran di mana? Lupa. Tapi dia naruh kunci mobil dia tahu. Dia saya tak. Kunci mobil di mana? Itu dia. Iya. Al-Quran di mana? Dia mesti nyari dulu. Iya, nyari Mana nih yang naruh? Oh gelo gue bilang. Beruntung. Sekarang udah enggak. Karena biasa Ibu. Udah jadi biasa. kebiasaan, Ibu. Saya bilang makanya paksain ya Haji Iya. Marco baca Quran, paksain ya. Iya. Paksain. Masa naruh Quran lupa, naruh Iya, kunci betul. mobil dia ingat. Betul. Kunci mobilnya yang Mitsubishi putih mana? Tahu. Yang Grand Max abu-abu. Baca Qurannya habis mandi jam 12. Ya istri saya biasanya itu tugas istri saya karena saya itu suka dimarahin kalau baca Quran. Kata istri saya banyak yang salah. Gitu. Kalau istri saya kan di pesantren di Cirebon, di Tasik, di iya, apa keluaran di pesantren. di apa di ujung harapan situ dia Bekasi sampai lulus ya. Terus jadi kalau saya ngaji tuh papa baca dengung pak, pak itu faizgomnya diperhatikan pak. Aduh saya akhirnya di kamar saya ke teras baca sendiri aja. Itu jadi istri saya biasanya yang sholat duha juga istri, karena kita kan uang suami uang istri, uang istri uang istri. Betul. Banget. Saya bilang ini ibu banget sih nih. Terus saya sampai gitu, Kang Dedi, istri saya ngasih duit nih Kang Dedi, bawa ke barak nih. KDM. Dari Kang Dedi nih, istri saya ngasih duit ke saya nih, bawa ke barak nih. Baru dia ketawa, kalau itu marah dia ngejas ngeng. Jadi kita sendiri dikit biar enak. Jadi guyon. Iya. Nah ibu nanti kalau jenuh ya nonton YouTube. Iya Pak. Kalau jenuh nonton Iya, YouTube. suka ketawa-ketawa. Iya, Kayak- nonton YouTube buat itu masukkan. Pokoknya pesan saya tahap awal karena ibu mau dioperasi, paksain sedekah senilai makanan favorit dulu. Itu yang urgent. Nanti kedua, ibu paksain sedekah subuh jangan bolong. Ditingkatin nilainya. Pak Haji, jadi sedekah subuh itu saya 100 untuk suami, 100 almarhum saya Pak Haji. Paksain. Iya. Nanti Jumat Barokah juga. Jumat 1 Barokah, juta 1 ibu, juta. suami 1 juta. Jadi Transfer. nanti kan suami katanya seneng. harus kesini lebih baik Pak Haji, harus datang. Enggak, transfer aja. Nanti dikabarin ke Bu Ai. Oh. Bu Ai, saya udah sedekah nih. Mendingan ibu sedekah di muka. Bu Ai, saya sedekah subuh 30 hari. Jadi 100.000 kali 30 hari 3 juta. Iya. Suami 100.000 kali 30 hari 3 juta. 6 juta. Jadi ibu nggak kelewat, nggak kesiangan, Iya. nggak bolong. Di awal ya. seperti Ya itu. di muka. Di muka, iya. Kebanyakan kita kan sedekahnya ngumpulin dulu, Iya betul Pak Haji. baru disedekain. Jangan dong. Saya tadi Pak Haji ya dari Surabaya yang tukang jahit hasilnya langsung Di muka nih tukang jahit. Dia tadi sedekah tukang jahit langsung di muka. Pak Haji, aku sedekahnya di muka. 3 juta di muka. Potong sapi Jumat Barokah 1 juta nih. Nama tukang jahitnya
Banista dari Surabaya. Dia maksain, Bu. Iya, di saya lebih baik ya. Jadi Pak Haji, kenapa sih kalau di RD apa-apa dipaksa? Karena hajat kita maksa. Kalau bisa kita masuk surga juga maksa. Karena kalau nggak maksa, nggak masuk surga. Kok gitu Pak Haji? Lah gimana? Orang kita ngitung. Bisa gak nanti? Iya, Jangan. iya. Bisa? bisa. Ah. Tapi ya baca Qurannya mungkin saya bertahap. Bertahap. Lalu yang sholat tobatnya juga begitu. Boleh. Sedekahnya juga bertahap. Mm-mm. Jadi akan saya laksanakan tapi tidak langsung. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan Ibu udah niat. Ya. Keyakinannya udah kuat. Sugestinya udah kuat. Iya. Nanti Ibu sebelum operasi wajib sedekah pembersih WC 1 juta dibagi 10 orang. Baik. Nggak boleh 1 juta 1 orang, harus dibagi 10. Iya, baik. Bisa? Bisa. Ajarin, manggil uang duit 10 miliar centong lagi. Nggak Iya, apa-apa. boleh. Masih lagi. Iya. Kasih uang bibit lagi. Nggak apa-apa. Tambah uang ibu sendiri seperti Pak Simarko boleh. Oh, iya. Ya, biar semangat. Jaga. Centongnya ke dalam begini, tariknya. Nah, ganteng-ganteng, tersenyum, gembira. Iya. Ceweknya juga menari gambarnya, ya. Artinya apa? Filosofi uang itu gembira, senang, tidak ada gambar yang sedih. Nah, makanya kita harus bersenang-senang katanya biar uangnya datang. Kita panggil dengan dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 9 kali. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak. Al-Fatihah dulu. Fatihah boleh. Nggih. Jadi bismillah, alhamdulillah, Al-Fatihah. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Panggilan saya, Ibu manggilnya terserah, pakai ganteng, cantik, manis ya boleh, kan cantik, ganteng, datang ya ganteng, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk Tukang ke urutnya siapa namanya? brankas, masuk ke rekening, undang, Ada yang ajak jatuh dari motor, datang tangannya patah. ke rumah saya Suami siapa? bersama Siti. kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini bersama kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Waktunya boleh habis sholat fardu atau waktu-waktu lagi mau santai gitu boleh. Sehari minimum berapa Ya kali? 5 kali boleh. Baik. Siap? Ya, terima kasih. Ya. Iya, Pak Haji, itu Cair ya, cair ya. 10 miliar ya. Alhamdulillah. Harus Pasti. terkabul. Iya, baik. Terkabul. Kontrakannya nambah 100 pintu. Kali 3 juta. Lumayan. Sayang sama cucu, Iya. sayang sama anak-anak. Terkabul. Kabul ya Bu, sehat dan semangat. Ya, Ya. selalu. Hari Pak. Ya, oke. Ya. Waalaikumsalam.